Najla, kamu lagi baca apa sih? Ini aku lagi baca komunikasi sebagai disiplin ilmu. Kan kamu tahu ilmu pengetahuan itu apa? Ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima atau ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu secara istilah ilmu diartikan sebagai idraku syaibi haqiqati atau mengetahui sesuatu secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu dipadankan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dipadankan dengan knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata sains yang umumnya diartikan sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bersama bahwasanya ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Menurut The Liangji, ilmu dari ruang lingkupnya dapat diartikan sebagai 1. Ilmu merupakan segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebulatan. Jadi ilmu mengacu pada ilmu seumumnya. Kedua, ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok soal tertentu. Ilmu berarti cabang ilmu khusus. Dan dilihat dari segi maknanya, The Liangji mengemukakan bahwasannya 1. Ilmu sebagai pengetahuan. Artinya, ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematis atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal atau subject matter. Yang kedua, ilmu sebagai aktivitas. Artinya, aktivitas mempelajari sesuatu secara aktif, mengenali, mencari, mengejar, atau menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh. Jadi, ilmu sebagai aktivitas ilmiah dapat terwujud dengan penelaahan atau tadi penyelidikan, inquiry, usaha menemukan, attempt to find, dan pencarian atau search. Yang ketiga, ilmu sebagai metode. Artinya, ilmu pada dasarnya merupakan metode untuk menangani masalah-masalah atau kegiatan penelaahan atau proses penelitian yang ilmu itu mengandung prosedur, yaitu serangkaian cara dan langkah tertentu yang mewujudkan pola tetap. Tumben banget kamu ngerpus. Baca apa deh? Oh ini Gak, aku lagi baca komunikasi sebagai ilmu. Kayaknya menarik. Coba deh sih. Iya ini, coba baca ini. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin komunis atau communicare atau communico yang berarti membuat bersama-sama. Nah, istilah pertama komunis ini sering disebut sebagai asal-usul dari kata komunikasi yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya. Komunikasi ini menyarankan bahwa suatu pikiran, makna, atau pesan yang dianut secara bersama-sama. Adapun pendapat para ahli tentang pengertian komunikasi ini, menurut Bernard dan Gary, komunikasi ini adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka, dan sebagainya. Menurut Horn of Line, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan atau biasanya lambang-lambang verbal gitu untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikan. Menurut Harold Laswell, cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan who says what in white channel the world white what effect, atau siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dan dengan pengaruh bagaimana. Jadi, komunikasi dalam perspektif ada 3, yaitu etimologis, terminologis, dan paradigmatis. Pengertian komunikasi berdasarkan perspektif epistemologis, terminologis, dan paradigmatis. Pertama, dari perspektif epistemologis. Nah,
Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang bersumber dari kata komunis. Kata ini berarti sama makna dan sama rasa mengenai suatu hal. Para ahli juga menyejajarkan kata komunikasi dengan communicate yang berarti berpartisipasi atau dengan kata communes yang berarti sama atau sama. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam proses komunikasi seseorang ini mengharapkan partisipasi dari orang lain serta adanya kesamaan pemahaman dan perasaan atas pesan yang disampaikan. Tujuan utama dari komunikasi adalah untuk menuju persamaan atau komunes antar manusia. Kemudian secara terminologis, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian suatu pernyataan dari seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini dikenal istilah komunikasi manusia atau komunikasi sosial. Karena komunikasi sejatinya hanya terjadi dalam kehidupan masyarakat manusia. Namun selain itu, kita juga mengenal bentuk komunikasi lainnya seperti komunikasi hewan, komunikasi transendental, dan komunikasi fisik. Selanjutnya dari perspektif paradigmatis, komunikasi dipahami sebagai konsekuensi dari hubungan sosial, misalnya dalam pertemuan dua orang. Nah, mereka saling menyapa, menanyakan kabar, atau berbicara tentang keluarga. Nah, di sini komunikasi tidak sekedar berbicara, tetapi memiliki tujuan tertentu. Jadi, proses komunikasi ini bisa dilakukan secara lisan, tatap muka, atau melalui media. Baik media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan film, maupun media non-massa seperti surat pribadi, telepon, papan pengumuman, dan poster. Kok bukunya banyak banget? Loh, iya kan wilayah kajian ilmu komunikasi banyak banget. Wilayah kajian komunikasi, yang dimana penjelasannya yaitu tentang ruang lingkup komunikasi dan unsur-unsur atau elemen-elemen komunikasi. Tapi sebelum itu kita bahas tentang komunikasi yang multimakna dan multidefinisi telah menyuguhkan cara pandang yang beragam pula, terutama dalam mengkonseptualisasikan komunikasi sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat efektif. Wilbur Scrum menggambarkan sifat efektif ini sebagai jalan simpang yang paling ramai dengan segala disiplin yang melintasinya. Sejak semula, para pakar sering mengkaji komunikasi manusia dengan menggunakan konsep, teori, dan model, ilmu fisika, psikologi, dan sosiologi, sejarah, bahasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila hingga saat ini masih banyak kalangan luar yang melakukan komunikasi sebagai disiplin ilmu itu sendiri. Kemudian adapun unsur ataupun elemen yang mendukung terjadinya suatu komunikasi adalah sebagai berikut. Nomor 1 yaitu sumber. Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Sumber sering disebut pengirim atau komunikator. Kemudian yang kedua yaitu pesan. Pesan dalam proses komunikasi adalah suatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi, yang isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Ketiga yaitu media. Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Dalam komunikasi massa, media adalah alat yang dapat menghubungkan antara sumber dan penerima, yang sifatnya itu terbuka, dan setiap orang dapat melihat, membaca, dan mendengarnya. Yang keempat yaitu penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sarana yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri atas satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai, atau negara. Penerima adalah elemen yang paling dalam proses komunikasi karena dialah yang menjadi sarana dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima oleh penerima, menyebabkan berbagai macam masalah yang sering membuat perubahan, apakah pada sumber pesan atau saluran. Yang kelima adalah pengaruh. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seorang sebagai akibat penerima pesan. Keenam yaitu umpan balik. Ada yang menganggap bahwa umpan balik merupakan salah satu bentuk dari pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi, sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti pesan dan media meskipun pesan belum sampai pada penerima. Terakhir yaitu yang ketujuh adalah lingkungan. Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Itulah tadi unsur-unsur yang mendukung adanya terjadinya komunikasi. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup komunikasi yang mencakup berbagai banyak hal.
yang diantaranya yaitu yang pertama tentang berdasarkan bidangnya. Komunikasi terdiri atas komunikasi sosial, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Komunikasi berdasarkan sifatnya terdiri atas komunikasi verbal, yang di bawahnya terdiri juga atas komunikasi lisan, komunikasi tulisan. Kemudian yang kedua itu komunikasi nonverbal, yang mencakup yaitu komunikasi visual, komunikasi gambar, komunikasi tatap muka, dan komunikasi bermedia. Yang ketiga yaitu komunikasi yang ditinjau dari jumlah komunikannya, yang terdiri dari komunikasi pribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi intra pribadi. Kemudian ada juga komunikasi kelompok yang terdiri dari komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Ada juga komunikasi massa yang seperti komunikasi massa media cetak. Fitri, Najla, lama ya gak ketemu? Iya, udah lama. Kamu kuliah ambil jurusan apa? Jurusan komunikasi. Emang kalau di jurusan komunikasi belajar apa? Ya, belajar tentang ilmu komunikasi. Oh, gitu. Iya, duluan ya, Jela. Oh iya. Oke, baik, saya akan memaparkan materi tentang komunikasi dan ilmu komunikasi. Transformasi keterampilan komunikasi menjadi ilmu keterampilan komunikasi yang semula hanya dianggap sebagai kemampuan praktis dapat berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu jika memenuhi kriteria-kriteria ilmiah tertentu. Salah satu kriteria utama adalah penerapan metode yang terstruktur. Metode dalam hal ini merujuk pada pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara yang sistematis, mengikuti rencana yang telah ditentukan. Istilah metode sendiri mengandung arti jalan yang harus ditempuh, yang menegaskan bahwa penelitian harus dilakukan secara berurutan dan jelas terdefinisi agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan. Lalu tujuan pengetahuan ilmiah secara umum. Tujuan pengetahuan ilmiah adalah untuk memberikan deskripsi, penjelasan, dan deskripsi. Deskripsi berarti ilmu tersebut memberikan pemahaman tentang fenomena-fenomena tersebut dalam hubungan sebab akibat. Dan memprediksi berarti memberikan proyeksi mengenai fenomena yang mungkin terjadi di masa depan. Karena ilmu akan berkembang lebih dulu dibanding ilmu sosial, termasuk ilmu komunikasi. Paradigma ilmu alam memberikan pengaruh besar terhadap harapan sifat ilmiah dan ilmu-ilmu sosial. Lalu ada beberapa poin penting yang tercatat. Komunikasi bisa dianggap sebagai ilmu jika memenuhi sifat ilmiah. Metode ilmiah adalah pendekatan terstruktur dalam penelitian. Ilmu bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi. Paradigma ilmu akan mempengaruhi perkembangan ilmu sosial. Lalu, syarat-syarat agar keterampilan bisa diakui sebagai ilmu yang mencakup objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang jelas dan terstruktur, serta berupaya mencari kebenaran berdasarkan objek tersebut, bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi. Metodis, ilmu harus menggunakan metode ilmiah yang terorganisir dan sistematis untuk meminimalkan penyimpangan dalam pencarian kebenaran.